Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya mau berbagi pandangan untuk XAUUSD di minggu depan, yaitu di tanggal 21 sampai dengan 25 April 2025. Seperti biasa, sebelum saya memberikan pandangan saya mau review untuk pergerakan di minggu kemarin. Nah, di minggu kemarin ini candlenya sangat bullish lagi ya, dan dia berhasil break di high sebelumnya dan sesuai dengan target. Nah, sebelum ini saya mau lihat dulu di monthly targetnya. Oke, di monthly ini saya pakai Vibo dulu. Ini targetnya sudah tercapai semua ya. Jadi untuk monthly di bulan April itu target pertama sudah dicapai, target kedua, nah sebentar lagi ini adalah target yang ketiga, 3360-an, dan ini tinggal sedikit lagi ya. Nah, apakah dicapai di minggu ini? Ya bisa juga. Saya lalu coba untuk turun, jadi ini target-targetnya di monthly ini sudah dicapai semua, hampir ya, tinggal satu saja ini di 3360. Oke, saya hapus untuk targetnya ya, untuk pengetahuan saja di monthly ini. Nah, kalau begini biasanya ya hati-hati kalau buy karena target-targetnya sudah tercapai. Jadi kita lihat hanya di 3360. Bisa juga minggu depan ini marketnya bisa naik sini, ambil liquidity terus turun ke bawah. Nah, turun ke bawah ini tentu saja itu adalah untuk koreksi. Karena kalau dilihat ya, minggu 1, minggu kedua itu Nah, ini minggu 1, minggu kedua sudah up ya. Nah, biasanya minggu 3, 4 itu mungkin bisa ke bawah ya, yaitu untuk koreksi. Biasanya begitu. Jadi harga itu tidak selalu naik terus, tetapi dia ada dinamis, ada waktunya untuk koreksi. Nah, bisa saja nanti harga ini yang tadi saya ceritakan ya, ini pandangan saja, bisa nanti up ke sini sampai 3360 terus lalu dia turun ke bawah untuk koreksi. Jadi itu yang diwaspadai untuk minggu ke depan. Nah, saya turun ke time frame daily. Di time frame daily ini dia juga tidak bisa break atas ya, dia mengambil liquidity lalu turun ke bawah dan di sini membentuk sebuah FVG. Nah, FVG ini juga ada base juga di bawahnya. Nah, bisa jadi harga ini nanti meretest di area ini. Ya, itu kemungkinan ya. Jadi dilihat saja, kuncinya ada di area ini. Kalau ini besok tidak bisa ditembus ke bawah, berarti harga ini akan lanjut naik ke atas. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk potensi seperti apa di minggu depan, saya mau izin untuk memberikan sedikit informasi. Saya ada sesi live edukasi dan Q&A di bulan April 2025. Buat kamu yang belum mengerti tentang metode entry, konfirmasi entry, dan sebagainya, kamu bisa daftar di link deskripsi atau scan QR yang ada di layar. Oke, sampai jumpa di sesi live edukasi Q&A. Oke, saya turun di time frame H4 untuk melihat seperti apa. Nah, kalau di time frame H4 sebetulnya ini kan area kompresi semua. Area kompresi, area liquidity yang perlu di rebalance. Ini ada FVG, ini juga ada FVG sudah diambil. Nah, yang ini di tap sedikit ya. Ini di tap, ini sudah diambil, berarti area ini sudah diambil, sudah tidak fresh. Berarti FVG-nya itu tinggal yang ini. Ini yang masih fresh. FVG-nya kemudian kalau ini, nah ini sudah diambil. Tapi bisa juga dia harga ini meretest ini kembali ya, juga bisa. Jadi ya perlu diwaspadai juga. Intinya bullishnya masih untuk bergerak bullish. Cuma karena minggu pertama, minggu kedua sudah bullish, mungkin minggu 3, minggu 4 ini adalah waktunya untuk koreksi ke bawah. Jadi diwaspadai saja. Mungkin ini bisa besok ya, ini naik, ambil liquidity ini terus turun ke bawah. Yang diperhatikan adalah area-area yang perlu di marking. Saya marking yang simpelnya dulu aja, yang area buy dulu ya. Nah, ini bisa dipantau untuk sebagai area buy, yaitu di harga 3234.
sampai dengan 3266,5. Ini bisa dipantau untuk area buy yang pertama. Untuk area buy yang kedua, ini bisa dipantau di sini juga. Ini untuk area pantau buy yang kedua di 3208,5 sampai dengan 3224,5. Ini juga bisa dipantau untuk area buy-nya. Lalu untuk area sell ini karena ini tidak ada resisten ya, hanya wick saja ya. Jadi coba saya turun di time frame H1 untuk melihat. Nah, kalau di H1 ini ini ada area FVG, ini sudah diambil, jadi tap. Nah, ini bisa diperhatikan di area ini ya. Ini juga bisa diperhatikan kalau dia ini di break atas, misalkan ini di break atas, berarti ini bisa untuk area buy ya. Tapi kalau ini ternyata dia tidak kuat, ternyata area ini merespon, maka bisa turun ke bawah ke sini. Jadi dipantau. Ini jadi apa ya, area key levelnya di sini ya. Saya tulis saja ya, berarti area key level. Kalau di sini saya tidak berani untuk buy karena lihat itu apa ya, target monthly 2 monthly itu sudah tercapai. Ya tinggal ke 33, jadi ke 3360. Ya dilihat aja untuk besok hari Senin ya. Ini bisa dibuat sebagai area key level, area pantauan. Kalau memang ini dia di break ke atas, bisa dibuat sebagai area pantauan untuk buy. Tapi tunggu break atas dulu ya. Berarti ini aku tulis area key level ya. Area key levelnya di harga 3315,5 sampai dengan 3328. Nah, ini bisa dipantau untuk area key levelnya. Ini ya yang penentuan ya ini ya. Apakah dia lanjut ke atas atau dia lanjut ke bawah. Nah, kalau misalkan buy ya ini harus di break dulu, break body, lalu dia pullback. Ini kan ada base di area sini. Nah, ini juga bisa dibuat untuk pantulan ke atas, tapi tunggu break dulu ya. Dan juga waspada juga karena ini juga bisa menjadi area fake out juga. Nah, kalau dilihat dengan trend line, nah ini saya garis trend line-nya. Nah, ini kan dia sudah break trend line. Pada hari itu biasanya kalau sudah break begini, dia mungkin ada retest ke sini. Lalu untuk terbangnya mungkin jangan jauh-jauh. Mungkin dia akan ambil high-nya ini ya, di kurang lebih atau di 3360 tadi ya, atau bikin simpelnya aja di high-nya sebentar. Mungkin dia kalau naik ya di high-nya ini aja, jangan panjang-panjang dulu karena khawatirnya dia bisa sweep liquidity terus turun, gak terlalu panjang ya. Nah, jadi ini dipantau dulu aja ya area key levelnya. Jadi mungkin itu ya. Ya nggak banyak sih, memang cukup mengagetkan harganya, naiknya tinggi banget. Jadi mungkin ke sini ya targetnya. Kalau misalkan buy mungkin ya ambil sampai di sini saja maksimalnya ya. Tapi tetap gunakan dengan manajemen yang baik ya, ada TP parsial juga. Supaya apa? Supaya ketika sudah running profit masih ada profit yang diambil, daripada nanti kita tahan profit ternyata harga balik kena SLBEP, kan sayang juga. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan untuk minggu depan. Jadi secara keseluruhan kalau pandangan saya sih masih bullish, tapi ada kecenderungan untuk koreksi. Bullishnya nggak kuat kalau dilihat dari ini ya, candlenya daily ini. Dan ini juga kalau di daerah buy ini kan juga ada area FVG-nya di daily di area sini ya. Dan ini juga area-areanya juga overlapping juga di base-nya daily, dan ini juga di FVG-nya daily. Jadi dipantau aja, dipantau dulu harganya dari hari ke hari itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan hari ini. Jika video ini terasa bermanfaat, boleh dibantu dengan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Bye-bye.